Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma pasal 7 ayat 24 dan 25. Roma 7 ayat 24 dan 25 berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Saudaraku, suatu kali seorang pemimpin salah satu suku Indian, Cherokee, ingin mengajarkan cucunya soal pergumulan hidup. "Cucuku," kata si kakek tua itu kepada cucunya, "di dalam tubuh kakek ada 2 ekor serigala yang sedang berperang hebat." Lanjutnya sambil tersenyum. "2 ekor serigala?" tanya sang cucu tidak mengerti. "Ya," kata kakek itu, "yang pertama namanya si jahat. Dia pemarah, iri hati, serakah, sedih, susah, sombong, rasa bersalah, benci, dendam, minder, penyesalan, kepahitan, takut, dusta, khawatir, ego, ragu-ragu, dan tidak tahu bersyukur." Jelas sang kakek kepada cucunya yang serius mendengarkannya. "Lalu yang satu lagi namanya siapa, kek?" tanya si cucu penasaran. "Nah, yang kedua itu namanya si baik. Dia sabar, tenang, damai, sukacita, penuh harapan, cinta, rendah hati, ramah, baik, murah hati, empati, iman, kuat, dan dia selalu bersyukur." Lanjutnya sambil tersenyum. Sang cucu menganggukkan kepala tanda bahwa ia mengerti. Lalu si kakek melanjutkan lagi, "Cucuku, peperangan yang sama juga terjadi di dalam dirimu dan juga di dalam setiap orang-orang yang ada di dunia." Setelah berpikir sejenak, si cucu bertanya kepada sang kakek, "Kek, serigala yang mana yang akan menang dalam peperangan itu?" "Serigala yang engkau beri makan," jawab si kakek dengan tenang. Saudaraku, secara psikologis, ajaran sang kakek itu benar sekali. Sifat-sifat jahat yang kita beri makan, apakah dengan perkataan, pikiran, gosip, atau perbuatan-perbuatan negatif, akan menciptakan kemenangan bagi si jahat. Sebaliknya, sifat-sifat baik yang diberi makan dengan makanan yang baik dan positif akan menghasilkan kemenangan bagi si baik. Namun secara rohani, benarkah dengan usaha kita sendiri si baik akan selalu menang? Bukankah pada dasarnya semua manusia itu sudah berdosa? Adakah hal yang baik yang bisa dihasilkan oleh manusia? Lihatlah Roma pasal yang ketiga. Di bagian itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Bagi Paulus, dalam peperangan ini, manusia berdosa tidak mungkin dapat menang dengan kekuatannya sendiri. Namun berita baiknya adalah, oleh Tuhan Yesus, kita diberikan janji bahwa kita akan mengalami kemenangan. Ya, hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhanlah kita dapat menang dan menghasilkan hal-hal yang baik dan benar. Jadi, makanan yang dapat menghasilkan kemenangan itu adalah iman di dalam Yesus Kristus, firman Allah yang sejati. Bersama dengan Kristus, kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan sifat-sifat yang jahat di dalam diri kita. Filipi 4 ayat 13. Oleh sebab itu, saudaraku, selain beriman dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus senantiasa bergumul dengan firman Allah yang akan menolong kita di dalam menjalani hidup ini agar kita mengalami kemenangan. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Jadi jelaslah bahwa makanan yang bisa menolong kita untuk mengalahkan si jahat dalam hidup kita adalah firman Allah yang hidup. Olehnya kita diberikan kekuatan untuk memiliki power agar kita senantiasa berkemenangan. Tuhan Yesus sendiri saat dicobai oleh si jahat, ia senantiasa menggunakan firman Allah untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Jika selama ini si jahat senantiasa menang di dalam hidup kita, itu berarti kita harus memulai kembali menggunakan firman Allah untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Ingatlah dan selalulah waspada bahwa iblis adalah sosok pembohong yang senantiasa memutarbalikkan kebenaran, sehingga olehnya kita seringkali tertipu dan pada akhirnya kita menjadi penurut-penurut iblis dan bukan penurut-penurut Allah. Selain menggunakan firman Allah sebagai senjata untuk mengalahkan iblis, jangan lupa saudaraku untuk senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus agar olehnya kita diberikan kekuatan, kepekaan agar kita tetap ada dalam pimpinan dan kehendak Bapa kita, supaya olehnya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan tujuan Allah dalam hidup kita dapat tergenapi. Jadi apabila kita ingin hal-hal yang baik senantiasa menang dalam hidup kita, turutilah kehendak Tuhan, turutilah firman Tuhan, turutilah pimpinan daripada Roh Kudus. Saya sangat yakin engkau pasti mengalami kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu, sehingga kami tidak lagi terus ada di dalam kekalahan, terus ada di dalam ketidakberdayaan, melainkan kekuatan yang datang daripada Allah. Tolonglah kami untuk senantiasa dapat mengatasi setiap masalah, setiap pergumulan, sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Terima kasih Bapakku, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. bahwa